Dan masuknya Cahya Supriyadi membuktikan atau juga sedikit memberikan satu kesan bahwa kompetisi Indonesia juga sukses menghasilkan regenerasi yang cukup baik di sektor penjaga gawang, khususnya dengan masuknya Cahya Supriyadi. Karena Cahya Supriyadi juga memiliki performa dan statistik yang cukup oke dengan penampilannya yang sangat gemilang bersama PSM Yogyakarta. Air sampai luar benua. Ya, masuknya Cahya Supriyadi, penjaga gawang muda PSM Yogyakarta, dan juga Donitri Pamungkas, bek muda Persija Jakarta, pastinya memberikan angin segar bagi perkembangan dan perubahan tim nasional Indonesia, khususnya timnas senior Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga. Saya Hadi Gunawan akan mengupas tentang finalisasi atau daftar tetap 24 pemain Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk FIFA Series Maret dan juga April tahun ini. Baik, rekan-rekan semua, masuknya Cahya Supriyadi tentu menjadi suatu perubahan yang sangat-sangat baik, karena bagaimanapun tim nasional Indonesia khususnya sektor penjaga gawang membutuhkan regenerasi dan juga perkembangan dan perubahan yang sangat baik. Karena menggeser nama Hernando Ari Sutariyadi dari daftar tetap ini menjadikan Indonesia kembali memiliki perubahan yang sangat-sangat signifikan dan juga sangat positif. Karena sebelumnya Hernando selalu menemani Nadeo Argawinata dan juga Martin Pas, Emil Audioro di sektor penjaga gawang. Dan masuknya Cahya Supriyadi membuktikan atau juga sedikit memberikan satu kesan bahwa kompetisi Indonesia juga sukses menghasilkan regenerasi yang cukup baik di sektor penjaga gawang, khususnya dengan masuknya Cahya Supriyadi. Karena Cahya Supriyadi juga memiliki performa dan statistik yang cukup oke dengan penampilannya yang sangat gemilang bersama PSM Yogyakarta. Memang secara statistik dia kalah dari Hernando Ari Sutariyadi bermain bersama Persebaya Surabaya, tapi secara performa di lapangan Cahya Supriyadi mampu membuktikan dan menunjukkan memiliki kualitas yang sangat-sangat oke. Ya, walaupun begitu saya tetap agak sedikit menyesalkan ya, agak sedikit kecewa dengan tidak masuknya Teja Pakualam, penjaga gawang Persib Bandung dalam daftar sementara ya, bukan daftar tetap. Karena Teja Pakualam juga memiliki kemampuan yang sebenarnya tidak kalah saat itu dengan Hernando Ari Sutariyadi yang juga masuk dalam daftar sementara, tapi John Hetman tidak memasukkannya dalam daftar sementara ya, bukan daftar tetap. Karena dengan daftar tetap dari 4 penjaga gawang ini, saya memberikan kesan yang sangat positif untuk John Hetman dengan memanggil Nadeo dan juga Cahya Supriyadi. Karena kenapa saya kecewa dengan saat itu tidak masuknya Teja Pakualam dalam daftar sementara, karena menurut saya Teja Pakualam memiliki kemampuan yang sangat-sangat oke, baik di Liga Lokal dan juga Liga Champions Asia 2 bersama Persib Bandung. Bagaimana dia melakukan penyelamatan yang sangat gemilang, melakukan hampir atau sekitar 50 save di Liga Indonesia. Ini membuktikan bahwa Teja Pakualam juga memiliki kemampuan yang sangat-sangat baik. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa untuk menilai seorang penjaga gawang tidak hanya melihat dalam statistik. Saya setuju dengan itu bahwa statistik tidak murni memberikan satu gambaran tentang kualitas seorang penjaga gawang, tapi statistik yang diberikan oleh Teja Pakualam juga terbukti ada di lapangan, bagaimana dia menghentikan serangan-serangan lawan saat penyerang-penyerang lawan mampu menerobos back Persib Bandung, dan Teja Pakualam mampu memberikan penyelamatan yang sangat-sangat gemilang baik di Liga Lokal maupun di Liga Champions Asia 2. Nah, kita bergeser ke sektor back atau pemain belakang. Masuknya bek muda, maksudnya Donitri Pamungkas dari Persija Jakarta, ini memang sudah kita perkirakan sebelumnya, karena memang John Hetman sangat memuji kemampuan yang dimiliki oleh Donitri, dan Donitri juga mampu memberikan performa dan bukti yang sangat baik dari Persija Jakarta, karena dia mampu bersaing dengan bek langganan timnas yaitu Sean Patinama. Ini membuktikan bahwa Donitri Pamungkas mampu bersaing dengan Sean Patinama yang sangat berpengalaman di Eropa maupun juga di Thailand. Jadi Donitri sudah membuktikan bahwa dia masuk ke tim nasional, memang benar-benar membuktikan bahwa dia memiliki kualitas yang sangat-sangat oke. Lalu bergerak ke depan, yaitu posisi gelandang. Nah, ternyata Jordi Amat
back, posisi aslinya adalah back di Persija Jakarta, dan tapi kadang juga mampu bermain sebagai gelandang, diplot sepertinya untuk menggantikan peran dari Tom Haye. Tom Haye memang tidak bisa bermain kali ini karena mendapatkan sanksi saat bermain di kualifikasi ronde keempat Piala Dunia 2026 di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Jadi menurut saya John Hetman memanggil Jordi Amat adalah untuk bisa mengisi peran atau mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Tom Haye. Dan menurut saya pemanggilan ini cukup positif karena Jordi Amat juga memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat luar biasa banyak ya, baik saat tampil di Spanyol, Inggris, Belgia maupun juga di Malaysia, karena dia juga kerap kali bermain sebagai gelandang. Pastinya dia juga memiliki pemahaman bermain bola yang sangat-sangat baik level Eropa. Jadi saya rasa dia juga mampu bermain sebagai seorang gelandang yang sudah dibuktikan di Persija Jakarta juga sebelumnya di JDT ataupun juga di Belgia, Inggris maupun di Spanyol. Nah, kita kembali ke atau bergeser ke lini depan. Saya rasa oleh Romani tetap menjadi kartu as untuk lini depan Indonesia karena walaupun sempat mengalami cedera dan sempat tidak terlalu banyak bermain di Oxford, tapi dia tetap memiliki kualitas yang sangat-sangat baik untuk level tim nasional Indonesia. Yang saya patut pertanyakan tentu saja Mauro Zisra ya, karena Zisra tidak memiliki banyak menit bermain di Persija Jakarta, tapi oleh John Hetman tetap dimasukkannya dalam daftar tetap. Ini menurut saya mempertanyakan karena Mauro Zisra atau Zisra belum memberikan bukti yang sangat signifikan untuk tampil oke di bersama Persija Jakarta, tapi John Hetman tetap memasukkannya. Oke. Nah, sebetulnya yang bisa saya tekankan dengan masuknya Zisra adalah kenapa tidak memberikan jatahnya itu untuk posisi gelandang seperti Ricky Kambuaya ataupun juga Egy Maulana Fikri. Karena menurut saya lebih bijak untuk memasukkan sektor gelandang saja dengan adanya Ricky Kambuaya ataupun Egy Maulana Fikri yang bisa bermain juga di posisi winger atau pemain depan dibanding dengan masuknya Zisra yang tetap saya pertanyakan karena belum memberikan bukti yang bagus untuk tampil bersama Persija Jakarta. Ya, mungkin John Hetman hanya tetap menginginkan slot 24 pemain, bukan 26 pemain. Jadi mungkin ya John Hetman lebih mengedepankan untuk pemain-pemain depan dibanding pemain gelandang. Walaupun pemain depan sebetulnya masih ada Ragnar Oratmangun di situ dan juga Ramadan Sananta. Jadi menurut saya dengan hanya 2 pertandingan dilakoni saat FIFA Series, saya rasa dengan memainkan ada Ragnar sebagai posisi striker, ada Ramadan Sananta dan juga Oler ini sudah cukup sebetulnya untuk FIFA Series mendatang. Tapi bisa saja sebetulnya kalau 26 pemain yang dibawa oleh John Hetman, mungkin nama Egy dan juga Ricky Kambuaya bisa masuk ke dalam tim ini. Oke, terus bagaimana dengan FIFA Series Maret ini atau April ini? Saya rasa buat John Hetman, FIFA Series ini hanya dijadikan ajang pemantapan saja ya, karena FIFA Series buat saya tidak ubahnya seperti FIFA Matchday, cuman oleh FIFA diubah saja formatnya menjadi mini turnamen. Jadi sebenarnya tetap aja masih FIFA Matchday karena hanya melakoni 2 pertandingan, yaitu di tanggal 27 dan juga 1 April. Bahkan mantan pelatih tim nasional Indonesia yaitu Ivan Kolev yang asal Bulgaria menyatakan bahwa FIFA Series itu tidak terlalu penting karena memang ini hanya sebuah FIFA Matchday. Tapi ya itu tadi, kita akan lihat bagaimana John Hetman menjadikan FIFA Series sebagai ajang pemantapan untuk membentuk tim nasional Indonesia yang lebih tangguh untuk bisa tampil lebih oke, khususnya di ajang yang lebih prestisius seperti ASEAN Championship atau AFF Cup atau ASEAN Cup di bulan Juli Agustus dan juga ASEAN FIFA Cup. Ini yang menurut saya lebih bergengsi untuk dikedepankan. Nah, untuk FIFA ASEAN Cup, bagaimana peluang Indonesia? Tergantung dari format yang dipakai oleh FIFA nanti di FIFA ASEAN Cup. Kalau mengacu seperti Arab Cup yang membutuhkan waktu lama, karena memang FIFA sepertinya sudah mengubah FIFA Matchday nanti di periode September-Oktober menjadi lebih lama. Jadi itu momen buat FIFA untuk membentuk satu event yang lebih lama yang memungkinkan pemain-pemain abroad kita untuk bisa tampil di ajang ASEAN FIFA Cup. Dan maksudnya di FIFA ASEAN Cup ini
Kalau pemain-pemain abroad kita yang dari Eropa bisa tampil di ajang ini, tentu peluang kita menjadi juara sangat-sangat lebih besar. Ya memang bahkan saingan-saingan kita seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam sangat menjagokan tim nasional kita untuk bisa menjadi juara edisi pertama FIFA ASEAN Cup. Nah, karena itu tadi bagaimana skuad kita diisi oleh pemain-pemain kita yang tampil di Eropa ini menjadikan nilai atau sesuatu yang sangat luar biasa, kekuatan yang sangat maksimal, kekuatan yang sangat kuat atau kekuatan yang sangat luar biasa buat Indonesia untuk bisa mengalahkan saingan-saingan kita di ASEAN untuk menjadi juara edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup. Jadi menurut saya bagaimana peluang kita di FIFA ASEAN Cup sangat besar, yaitu tadi apabila pemain-pemain kita pemain-pemain kita yang tampil di abroad di Eropa bisa tampil untuk FIFA ASEAN Cup ini di bulan September Oktober. Baik, itu ulasan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengenai finalisasi dari 24 pemain untuk tampil di FIFA Series dan juga mengenai peluang kita di FIFA ASEAN Cup. Begitu Hadi Gunawan mengakhiri atau Hadi Gunawan Bung Ahai mengakhiri pembahasan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.